Halo sahabat logistik dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Nofrisel, praktisi dan akademisi di bidang logistik dan supply chain di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya untuk menjelaskan beberapa isu yang terkait dengan logistik dan supply chain. Silakan. Sebelum menjawab ke topik utamanya, saya ingin menjelaskan dulu bahwa terdapat 4 moda transportasi yang dipakai dalam, transportasi, terkait dengan komoditi. Terutama, bahkan mungkin bukan 4, 5 ya. Laut, udara, darat, kereta api, dan pipa, ya. Jadi, khusus untuk, masing-masing moda transportasi itu harus disesuaikan dengan komoditi yang diperlukan dan cocok dengan moda transportasi itu. Nah, khusus untuk minyak, itu masuk kategorisasi liquid, ya, cair. Nah, oleh karena itu, maka, untuk benda cair itu terbatas umumnya pada beberapa, cara yang kita bisa bawa dengan pengelolaan sebagai benda cair. Dan umumnya kalau, menyangkut tentang minyak dan gas, maka umumnya, dilakukan dengan melalui transportasi yang paling aman ya, untuk, supaya tidak terganggu secara fisik, mungkin tidak gampang meledak dan sebagainya gitu. Nah, biasanya itu dilakukan melalui laut. Nah, dan oleh karena itu maka, menggunakan kapal-kapal tanker secara khusus gitulah. Nah, walaupun kita juga bisa melihat bahwa kalau sudah sampai di darat, kita juga lihat bahwa bahan bakar itu juga bisa dibawa melalui truk, tapi truknya juga menggunakan truk khusus gitu, khusus yang kemudian membawa barang cair itu. Jadi sebenarnya, eee, itu bisa dilakukan gitu. Nah, kembali ke pertanyaan pokoknya adalah bahwa kenapa melalui laut? Karena, pertama adalah jumlahnya yang sangat besar. Sangat besar itu sekitar, 20-26% pasokan minyak dunia itu ada di negara-negara di sekitar Selat Hormuz gitu. Jadi, negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, kemudian Bahrain, Qatar, Kuwait, dan termasuk juga Iran sendiri gitu ya. Jadi posisi Selat Hormuz itu menjadi sesuatu yang penting dalam, konteks untuk menyalurkan, pasokan itu. Nah, adakah alternatif lain selain menggunakan laut? Sementara ini yang paling visible dan tidak terlalu mahal gitu ya, dan bisa dijalankan hanya melalui pipa gitu. Jadi dari negara-negara sekitar Teluk yang tadi saya sebutkan itu, bisa disalurkan melalui pipa ke, pelabuhan lain di luar Selat Hormuz. Misalnya di pelabuhan di sekitar Laut Merah misalnya gitu, itu bisa. Cuma masalahnya adalah melalui pipa itu jumlahnya tidak banyak, tidak sebanyak melalui kapal tanker gitu. Nah, kalau kita bawa pakai pesawat enggak mungkin ya, terbatas sekali, lebih terbatas juga. Menggunakan jalur kereta api, aktivitas kereta api, yang yang digunakan untuk membawa bahan bakar minyak itu juga sangat terbatas dan relnya juga sangat, terbatas dan juga panjang sekali perjalanannya gitu ya. Dan lebih besar ongkosnya gitu. Ya termasuk juga apalagi melalui darat gitu ya. Jadi memang alternatif terbaik itu adalah melalui laut. Itu sebabnya kenapa, alternatif supply atau pengangkutan komoditi minyak melalui laut itu dilakukan, atau kemudian itu hanya dilakukan melalui laut. Itu kira-kira, jawabannya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan, penting juga ya. Kalau tadi saya mengatakan bahwa supply dari bahan bakar minyak dan gas dari Selat Hormuz itu atau dari negara-negara di sekitar Timur Tengah itu jumlahnya sekitar, 20-26%. Berarti ada sekitar 80 atau 76% atau 74% yang lain ada melalui dari jalur-jalur lain gitu ya. Jadi, sebenarnya untuk beberapa negara yang lain sebetulnya masih ada alternatif-alternatif yang bisa kita, gunakan untuk dimanfaatkan. Nah, biasanya kalau karena melalui laut maka ada 3 atau 2 lain lah
selain Selat Hormuz itu, ada beberapa jalur transportasi laut dalam pengiriman pasokan bahan bakar minyak itu yang sangat terkenal dan sangat urgent serta strategis perannya, yaitu satu, terusan Suez, yang kedua adalah melalui terusan Panama. Dua itu adalah jalur vital selain Selat Hormuz untuk pasokan minyak dunia gitu. Jadi cuma kan jaraknya cukup dan terlalu jauh dari pusat sumber atau sourcing atau eksplorasi dari negara di mana minyak itu diproduksi gitu. Jadi tidak bisa dari Selat Hormuz itu kemudian kita bawa keliling, ini keluar dari situnya aja nggak bisa itu. Jadi berbeda. Tapi kalau secara dunia sebenarnya tidak hanya Selat Hormuz, lalu lintas yang paling strategis yang lain untuk membawa pasokan minyak bumi itu atau minyak dan gas itu adalah terusan Suez dan Teluk atau terusan Panama. Terima kasih para sahabat semua, mudah-mudahan menjawab dan salam sehat selalu untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat melanjutkan pekerjaan.